Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai kuadran trigonometri. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai sudut-sudut istimewa trigonometri, sekarang kita akan belajar bagaimana kalau sudutnya selain dari sudut istimewa yang kemarin kita pelajari. Pada trigonometri terdapat beberapa kuadran. Mirip seperti koordinat kartesius pada geometri, pada kuadran trigonometri ada batas-batasnya. Batas-batasnya ada yang 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Tapi bukan berarti sudut pada trigonometrinya dibatasi sampai 360 derajat saja. Sudut pada trigonometrinya bisa lebih dari 360 derajat. Cuma nanti sistem perhitungannya sama seperti yang maksimal 360 derajat. Ketika sudutnya ada di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat, itu termasuk ke dalam kuadran 1. Pada kuadran 1, semua nilai perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangennya bernilai positif. Ketika sudutnya ada di antara 90 derajat sampai 180 derajat, itu termasuk kuadran 2, dan di kuadran 2 hanya nilai dari sin dan kosekan saja yang bernilai positif. Ketika sudutnya ada di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat, maka termasuk ke dalam kuadran 3. Dan di kuadran 3 yang positif hanya tangan dan kotangan saja. Sedangkan ketika sudutnya ada di antara 270 derajat sampai 360 derajat, itu termasuk kuadran 4. Dan kuadran 4 yang positifnya adalah cos dan sekan saja. Nah, cara menghafalnya gampang. Kalau di kuadran 1 kan semua nilai dari perbandingan trigonometri itu bernilai positif. Nah, kalau di kuadran 2 itu hanya sin dan kosekan. Kuadran 3 tangan kotangan, kuadran 4 cos dan sekan, dimana masing-masing dari pasangan ini adalah kebalikannya. Jadi menghafalnya cukup sin, ta, cos. Jadi sin dan kosekan positif di kuadran 2, tan dan kotangan positif di kuadran 3, dan cos serta sekan positif di kuadran 4. Jadi hanya cukup sin, ta, cos. Nah, langkah berikutnya untuk menentukan nilai pada perbandingan trigonometrinya, kita akan menggunakan patokan 180 derajat dan 360 derajat. Jadi semua sudut yang akan kita cari nilai trigonometrinya harus diselisihkan dengan 180 derajat dan 360 derajat supaya perbandingan trigonometrinya tidak berubah. Kita mulai latihan soalnya. Tentukan nilai trigonometri berikut. Sin 120 derajat. Nah, untuk menentukan nilai dari sin 120 derajat, caranya kita fokuskan ke sini dulu. 120 derajat itu ada di kuadran 2. Ketika di kuadran 2, nilai sin itu positif, maka nanti akan menjadi positif sin. Nah, sekarang selisihkan 120 derajat dengan 180 derajat. Selisihnya adalah 60 derajat. Maka nilai dari sin 120 derajat adalah positif sin 60 derajat yang nilainya setengah akar 3. Jadi positif ini karena 120 derajatnya ada di kuadran 2 dan nilai sin itu positif. Sedangkan 60 derajat ini merupakan hasil selisih antara 120 derajat dengan 180 derajat. Cos 150 derajat. Kita fokus ke sini dulu. 150 derajat itu ada di kuadran 2. Nilai cos di kuadran 2 itu negatif, berarti nanti akan jadi
negatif cos. Nah sekarang selisihkan antara 150 derajat dengan 180 derajat, hasilnya adalah 30 derajat, maka akan jadi negatif cos 30 derajat, yaitu negatif setengah akar 3. Tangan 225 derajat. 225 derajat ada di kuadran 3. Nilai tangan di kuadran 3 adalah positif, maka nanti akan jadi positif tangan. Nah sekarang selisihkan antara 225 dengan 180 derajat, hasil selisihnya adalah 45 derajat, sehingga nilai tangan 225 derajat adalah positif tangan 45 derajat, yaitu bernilai 1. Berikutnya sin 300 derajat. 300 derajat ada di kuadran 4. Nilai sin di kuadran 4 adalah negatif. Nah sekarang kita akan mencari nilai selisih antara 300 derajat dengan 360 derajat. Selisih antara 300 derajat dan 360 derajat adalah 60 derajat, maka akan menjadi negatif sin 60 derajat, yaitu negatif setengah akar 3. Oke, terakhir cos 495 derajat. Nah di sini sudutnya lebih dari 360 derajat. Ketika sudutnya lebih dari 360 derajat, kita tinggal membagi sudut ini dengan sudut maksimal pada kuadran trigonometri, yaitu 360 derajat, sehingga nanti akan kita dapatkan sisa dari pembagiannya. Jadi yang diambilnya adalah sisa dari pembagian sudut 495 derajat dengan 360 derajat. Jadi 495 dibagi 360 derajat kan 1. Nah sisanya adalah 135 derajat. Nah sekarang kita tinggal cari nilai dari cos 135 derajat, yaitu nah 135 derajat ini kan di kuadran 2, nilai cos itu kan negatif, maka kan jadi negatif cos. Nah sekarang kita cari selisih antara 135 dengan 180, yaitu 45, maka nilai dari cos 495 derajat adalah negatif cos 45, yaitu setengah akar 2. Nah, maka hasilnya negatif setengah akar 2. Oke, itulah materi mengenai kuadran trigonometri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.